Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Yudiarti dengan NIM 0211222162. Di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi teknologi smart farming pada tanaman pangan dan perkebunan di 3 negara, yaitu Perancis sebagai negara maju, Turki sebagai negara berkembang, dan Myanmar sebagai negara kurang berkembang. Baik, pada pembahasan yang pertama itu ada di negara Prancis, di mana untuk implementasi teknologi smart farming pada tanaman pangan di Prancis itu meliputi sektor seperti jagung, gandum, dan barley yang beberapa bentuk implementasi di Prancis antara lain Precision Agriculture menggunakan GPS dan GIS atau Geographic Information System untuk pengelolaan lahan secara presisi. Dan yang kedua ada sensor tanah dan cuaca dipasang di ladang untuk memantau kelembapan, suhu, dan kondisi nutrisi tanah secara real time. Sedangkan yang selanjutnya ada drone, di mana drone ini berfungsi sebagai memetakan pertumbuhan tanaman dan mendeteksi area yang memerlukan perhatian khusus, serta aplikasi manajemen pertanian digital seperti Farm Management System membantu petani untuk mengelola dan data produksi, input, dan hasil panen secara efisien. Sebagai salah satu negara agraris yang maju di Eropa, maka tidak heran kalau memang teknologi implementasi smart farming di Prancis ini sudah begitu maju atau pesat daripada negara Turki dan Myanmar, karena Prancis telah mengintegrasi teknologi smart farming secara luas dalam sektor tanaman pangan seperti gandum, jagung, dan barley. Yang kedua ada di negara berkembang, di mana kami di sini mengambil salah satu contoh negara, yaitu Turki. Turki sebagai negara berkembang sedang berada dalam fase transisi menuju pertanian berbasis teknologi. Implementasi smart farming di sektor tanaman pangan seperti gandum, jagung, dan padi dilakukan secara bertahap dengan terfokusnya pada beberapa parameter, seperti yang pertama itu ada sistem irigasi tetes otomatis, penggunaan drone, aplikasi pertanian berbasis mobile, dan pusat pelatihan teknologi pertanian yang mulai dibangun untuk meningkatkan kapasitas petani lokal. Selanjutnya yaitu di negara kurang berkembang, yang dimana salah satu contohnya yaitu Myanmar. Sebagai negara yang tertinggal, Myanmar masih menghadapi tantangan besar dalam mengadopsi smart farming, terutama karena infrastruktur digital dan akses untuk teknologi yang minim. Namun, beberapa inisiatif telah mulai diterapkan, khususnya di sektor tanaman pangan seperti padi dan jagung. Ada beberapa program atau contoh lain penggunaan implementasi teknologi smart farming di negara Myanmar dalam budidaya tanaman pangan ini, seperti program demonstrasi digital, penggunaan aplikasi berbasis SMS atau radio lokal untuk memberikan informasi cuaca, harga pasar, dan cara penanganan hama kepada petani, serta penerapan irigasi sederhana berbasis timer atau sensor untuk efisiensi air, serta proyek percontohan penggunaan drone untuk pemetaan sawah di beberapa wilayah desa. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura di 3 negara tersebut akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rahmat Hidayat. Untuk kalian setelah nonton video ini, semoga kalian dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan dijadikan sebagai motivasi. Semoga bermanfaat. See you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rohmat Hidayat dengan NIM 0211222158. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura. Untuk studi kasusnya, saya mengambil contoh 3 negara, yaitu Prancis sebagai negara maju, Turki sebagai negara berkembang, dan Myanmar sebagai negara tertinggal. Langsung saja ke videonya. Implementasi teknologi smart farming pada sektor hortikultura. Smart farming atau pertanian cerdas telah menjadi tren global dalam mengoptimalkan produksi hortikultura dengan teknologi tinggi. Sektor hortikultura meliputi budidaya sayur, buah, dan tanaman hias, mengalami transformasi melalui digitalisasi dan otomatisasi. Presentasi ini mengulas penerapan teknologi smart farming di Prancis, Turki, dan Myanmar serta dampaknya terhadap efisiensi produksi dan kualitas hasil panen. Kita mulai dari Prancis. Prancis merupakan salah satu negara di Eropa yang paling maju dalam sektor hortikultura, khususnya dalam pemanfaatan teknologi smart farming. Di Prancis, budidaya hortikultura, baik itu sayur-sayuran, buah-buahan, maupun tanaman hias telah banyak memanfaatkan teknologi tinggi dan sistem otomatisasi. Beberapa bentuk implementasinya meliputi greenhouse cerdas atau smart greenhouse yang dilengkapi dengan sistem otomatis mengontrol suhu, kelembaban, intensitas cahaya, hingga nutrisi tanaman. Semua pengaturan ini dikendalikan dengan sensor digital dan kecerdasan buatan atau AI, sehingga pertumbuhan tanaman dapat dioptimalkan secara presisi. Kemudian ada sistem irigasi dan vertigasi yang presisi. Sistem ini mengatur penggunaan air dan pupuk secara akurat berdasarkan kebutuhan nyata tanaman yang terpantau secara real time. Selanjutnya ada teknologi visual seperti kamera multispektral dan drone juga digunakan untuk memantau kondisi tanaman. Dengan alat ini, petani dapat mendeteksi gejala penyakit sejak dini dan menentukan waktu panen terbaik. Selain itu, robot pemanen cerdas atau automated harvesting robot mulai digunakan terutama untuk buah-buahan seperti anggur dan stroberi. Teknologi ini membantu mengatasi kelangkaan tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi pemanenan. Yang tidak kalah penting adalah platform digital untuk pelacakan rantai pasok. Teknologi ini memungkinkan pelacakan produk dari kebun hingga ke tangan konsumen, meningkatkan transparansi serta daya saing produk hortikultura di pasar global. Hasilnya, implementasi teknologi smart farming di Prancis mampu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi limbah, dan menjaga konsistensi kualitas produk hortikultura. Selanjutnya, kita melihat contoh dari Turki. Turki, khususnya di wilayah selatan seperti Antalya dan Mersin, dikenal sebagai pusat hortikultura nasional. Di wilayah inilah smart farming mulai diterapkan secara bertahap. Implementasi teknologi smart farming di Turki meliputi greenhouse semi-otomatis, yaitu rumah kaca yang menggunakan sensor suhu dan kelembaban untuk mengatur sistem kipas, penyiraman, dan ventilasi secara otomatis. Kedua, terdapat pula sistem pengendalian iklim dan irigasi otomatis yang memanfaatkan data cuaca dan parameter lingkungan lainnya seperti kelembaban tanah dan tingkat intensitas cahaya. Inovasi lain adalah aplikasi mobile untuk manajemen kebun. Aplikasi ini memberikan rekomendasi kepada petani terkait penggunaan pestisida, waktu tanam, dan pola pemupukan yang efisien. Dan di beberapa daerah perbukitan, drone pertanian digunakan untuk melakukan infeksi dan pemantauan tanaman secara cepat sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga kerja. Meskipun Turki menunjukkan kemampuan dalam smart farming, tingkat adopsinya masih bervariasi. Hal ini disebabkan perbedaan kemampuan finansial petani secara keterbatasan dukungan teknis dari pemerintah di beberapa daerah. Dan yang terakhir adalah Myanmar.
Myanmar masih tergolong negara berkembang dan penerapan teknologi smart farming di sektor hortikultura masih sangat terbatas. Mayoritas kegiatan masih bersifat tradisional. Namun demikian, ada beberapa bentuk penerapan teknologi dalam skala kecil dan bersifat proyek percontohan, diantaranya adalah pembangunan greenhouse berbasis panel surya dan irigasi tetes. Proyek ini umumnya didukung oleh LSM internasional dan dilakukan di daerah sekitar Yangon dan Mandalay. Teknik penanaman vertikal dan hidroponik juga diperkenalkan di wilayah urban, meskipun masih dalam skala rumah tangga atau komunitas kecil. Pemerintah dan organisasi sosial melakukan penyuluhan penggunaan aplikasi berbasis SMS untuk memberikan informasi cuaca dan prediksi hama kepada petani, khususnya di daerah perbukitan. Selain itu juga digunakan pula teknik smart farming pasif seperti penggunaan plastik mulsa dan net shading untuk membantu pengendalian mikroklimat di lahan pertanian. Baik, jadi secara keseluruhan meskipun masih terbatas, langkah awal ini sangat penting bagi Myanmar untuk membangun fondasi menuju pertanian modern yang lebih berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, implementasi smart farming di sektor hortikultura sangat bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi masing-masing negara. Prancis mewakili negara maju dengan sistem smart farming yang sangat terintegrasi dan berbasis data. Turki menunjukkan adopsi teknologi yang cukup baik, terutama di wilayah sentra produksi, sementara Myanmar masih berada pada tahap awal dengan pendekatan berbasis proyek percontohan dan teknologi sederhana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.